Mereka bukan pemimpin tertinggi, tapi mereka berdiri di satu napas di bawah puncak kekuasaan. Wakil presiden, simbol cadangan, stabilitas, bahkan persatuan. Tapi sejarah membuktikan beberapa dari mereka bukan hanya gagal menjadi pemimpin. Mereka justru menjadi pusat badai politik. Inilah kisah para wakil presiden dari berbagai penjuru dunia yang dimakzulkan, hampir dijatuhkan, atau tersingkir tanpa perlawanan. 1. Sara Duterte, Wakil Presiden Filipina. Februari 2025, sejarah politik Filipina berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, seorang wakil presiden dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namanya Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Ia menjabat sebagai wakil dari Presiden Bongbong Marcos. Tapi hubungan politik mereka cepat memburuk. Sara dituduh menyalahgunakan dana rahasia, mengancam presiden, hingga diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Pemakzulan disahkan DPR. Kini, seluruh Filipina menanti, akankah Senat menjatuhkan vonis akhir atau justru mengembalikan kursi kekuasaan kepada seorang tokoh kontroversial? 2. Spiro T. Agnew, Wakil Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 1973 di Amerika, wakil presiden tak pernah secara resmi dimakzulkan. Tapi Spiro Agnew nyaris jadi yang pertama. Ia menjabat di bawah Presiden Richard Nixon, dan seperti bosnya, ia juga tersandung skandal. Korupsi, penggelapan pajak, tuduhan yang berasal dari masa jabatannya sebagai gubernur Maryland. Saat penyelidikan dimulai, tekanan politik datang dari segala arah. Agnew tak menunggu proses resmi. Ia memilih mengundurkan diri, satu-satunya wakil presiden Amerika yang mundur karena kasus kriminal. Dalam sejarah, ia dikenang bukan karena prestasi, tapi karena kejatuhannya. 3. Carlos Lage Davila, Wakil Presiden Kuba 2009. Kuba tak mengenal pemakzulan terbuka, tapi itu tak berarti tidak ada pemecatan. Carlos Lage Davila dianggap sebagai calon penerus Fidel Castro, cerdas, populer, dan berpikiran terbuka. Tapi justru itulah masalahnya. Di bawah rezim Raul Castro, Lage dianggap terlalu liberal. Pada tahun 2009, ia tiba-tiba diberhentikan. Tanpa sidang, tanpa debat, dalam sistem satu partai, pemakzulan bisa terjadi tanpa suara. Cukup isyarat dari atas. 4. Joyce Mujuru, Wakil Presiden Zimbabwe. Tahun 2014, Joyce Mujuru pernah jadi harapan rakyat, veteran perang kemerdekaan, wakil presiden perempuan pertama Zimbabwe. Tapi saat ambisinya tumbuh, Robert Mugabe merasa terancam. Tahun 2014, Mujuru dituduh merencanakan kudeta. Ia dipecat dari partai, lalu dari jabatan, tanpa sidang parlemen, tanpa pembelaan. Di rezim otoriter, pemakzulan bisa berbentuk pemecatan mendadak dan nasib politik dikubur dalam semalam. 5. Atiku Abubakar, Wakil Presiden Nigeria. Tahun 2006 sampai 2007. Nigeria tahun 2006. Presiden Olusegun Obasanjo dan wakilnya, Atiku Abubakar, terlibat perang dingin politik. Obasanjo mencoba memakzulkan Atiku, tapi Mahkamah Agung membatalkan langkah itu. Abu Bakar tetap menjabat, tapi konflik politik mencabik reputasi keduanya. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa bahkan di sistem demokrasi, pemakzulan bisa digunakan sebagai senjata politik. 6. Maria Alejandra Vicuña, Wakil Presiden Ekuador. Tahun 2018, Maria Alejandra Vicuña menjabat Wakil Presiden Ekuador pada 2018. Tapi masa jabatannya singkat. Ia tersandung skandal suap dari masa lalu saat masih menjadi anggota parlemen. Tekanan publik meningkat, pemakzulan mulai digodok, tapi Vicuña memilih mundur lebih dulu. Ia pergi dalam senyap sebelum palu sidang dijatuhkan. Sebuah pelarian cepat dari krisis politik yang meledak tanpa peringatan. Wakil presiden seolah hanya cadangan pemimpin. Tapi ketika badai politik datang, posisi merekalah yang pertama kali diguncang. Beberapa bertahan, beberapa tumbang, beberapa menghilang tanpa jejak, dan sebagian menjadi peringatan sejarah bahwa bahkan posisi nomor 2 bisa jadi nomor 1 dalam bahaya. Ingin tahu lebih banyak kisah politik yang jarang dibahas? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita bahas yang agak lain dari yang lain.